Rombongan Muhaimin Iskandar melihat lokasi banjir bandang di Desa Lalo, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Muhaimin juga mengunjungi tempat pengungsian warga yang berada di SD Blang Tenggulun. Menko PM berjanji akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membuka akses keluar masuk Gayo Luas agar distribusi bantuan logistik bisa berjalan lancar. Kita terus akan mencurahkan perhatian pada percepatan penanganan infrastruktur, terutama jalan yang putus, jalan nasional yang menghubungkan Gayo Luas dengan Medan. Dan yang lebih penting adalah kita juga harus memprioritaskan beberapa jembatan penghubung yang memungkinkan air mengalir dengan baik sehingga tidak terhambat dan menjadi ancaman longsor maupun banjir. Masyarakat korban banjir bandang saat berharap agar desanya dapat segera dibangun kembali karena mereka kehilangan tempat tinggal. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca banjir yang menerjang Aceh Tamiang, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan. Salam, selamat malam. Bagaimana kondisi terkini di sana dan proses penyaluran bantuan di sana? Silakan. Ya, Rini dan juga pemirsa, beginilah kondisi terkini dari tempat kami melaporkan saat ini yang berada di Desa Sungai Liput di kawasan Aceh Tamiang di Provinsi Aceh usai banjir bandang menerjang di tempat kami melaporkan saat ini, yang bahkan disampaikan oleh warga bahwa untuk ketinggian banjir di tempat kami melaporkan saat ini lebih dari 8 meter. Meski saat ini kondisi banjir ini sudah mulai surut dan namun meski begitu, dari material banjir bandang tersebut ini turut membawa material seperti endapan lumpur dan juga tanah yang berukuran tebal. Yang memang dapat kami informasikan juga bahwa kondisinya untuk rumah-rumah warga sendiri ini tidak hanya rusak, melainkan juga sejumlah rumah warga yang berada di tempat kami melaporkan saat ini sudah hancur rata dengan tanah. Dan memang kondisinya saat ini memang seperti ini, Reni dan juga pemirsa, tidak ada penerangan, tidak ada listrik. Mereka ini memang sebagian masih mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang memang tidak jauh dari lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Karena memang untuk kondisinya ini belum bisa ditempati oleh warga. Karena memang tidak ada listrik maupun juga penerangan sedikit pun. Warga hanya memanfaatkan dari senter ataupun juga lilin yang mereka gunakan. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan sejumlah warga bahwa warga saat ini juga masih terus meminta bantuan ataupun juga terus membutuhkan bantuan, karena memang informasi yang kami dapatkan memang sejumlah warga ini sudah menerima bantuan namun belum mencukupi dan masih sangat kurang untuk porsi dari kebutuhan yang disalurkan oleh para relawan begitu, yang memang hingga saat ini pun warga masih membutuhkan bantuan seperti popok bayi, lalu juga makanan, kemudian juga air bersih dan juga pasokan lainnya logistik yang bisa dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang ini. Reni. Baik, terima kasih Salam yang telah melaporkan dari lokasi Aceh Tamiang. Selamat malam dan selamat bertugas kembali, Salam. Ya, proses pencarian korban banjir bandang Lembah Padang Panjang, Sumatera Barat terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali menyisir aliran sungai Batang Anai dan menemukan satu jenazah yang tersangkut di antara batang pohon. Dengan perahu karet dan tali pengaman, tim SAR gabungan menyusuri derasnya aliran sungai Batang Anai. Setiap jengkal sungai di kawasan Megamendung diperiksa dengan seksama. Arus deras dan banyaknya batang kayu yang melintang membuat pencarian berlangsung penuh risiko. Upaya yang dilakukan dari pagi akhirnya menemukan satu jenazah yang tersangkut di aliran sungai. Kendalanya yaitu material longsor itu atau banjir itu terlalu tebal, mungkin bisa jadi korbannya tersangkut dan tertimbun.
Jenazah selanjutnya dievakuasi dengan menggunakan seutas tali. Setibanya di daratan, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi. Penemuan ini menambah jumlah total jenazah yang ditemukan dalam operasi SAR menjadi 37 korban. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca banjir yang menerjang Padang, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Agung Sulistyo. Agung, selamat malam. Bagaimana kondisi terkini di sana, Agung? Selamat malam, Reni. Untuk kondisi saat ini Kota Padang Panjang diguyur hujan deras sejak sore tadi. Dan untuk hari ini memang ada penemuan satu jenazah di aliran Sungai Batang Anai, dan ini korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan identifikasi karena kondisi jenazah sulit dikenali dan peralatan yang ada di Padang Panjang di RSUD Padang Panjang tidak mencukupi, maka jenazah langsung dibawa ke ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dan untuk proses selanjutnya besok pagi tim gabungan akan kembali melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Batang Anai. Dan total jumlah korban untuk hari ini ada 37 jenazah yang sudah berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam operasi SAR pasca banjir bandang di Kota Padang Panjang. Ya, Reni. Baik, ada satu jenazah yang berhasil ditemukan. Untuk total jumlah korban dari hari pertama sampai saat ini berapa, Agung? Untuk total korban untuk yang sudah sudah 37. Kemarin sempat itu 36 dan tadi siang itu ditemukan satu jenazah, di total seluruhnya menjadi 37 jenazah. Sedangkan untuk korban yang dalam pencarian atau masih dinyatakan hilang itu sekarang tinggal 36 lagi yang terdata. Namun ini tidak menutup kemungkinan ada penambahan lagi karena di saat kejadian banyak para pengendara kendaraan yang berteduh dan terjebak macet di sekitar kawasan Jembatan Kembar atau di Gapura Selamat Datang di perbatasan Kota Padang Panjang, Reni. Baik, Agung, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kementerian SDM memastikan pasokan listrik dan BBM di kawasan bencana Sumatera berangsur pulih. Pemerintah menargetkan akhir pekan ini seluruh daerah terdampak bencana sudah teraliri listrik dan terpenuhi pasokan BBM. Yang lain selalu tunggu di sini semua ya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggenjot perbaikan infrastruktur khususnya sistem kelistrikan hingga pasokan bahan bakar minyak di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di wilayah Aceh saat ini 52% wilayah terdampak bencana telah teraliri listrik. Sementara di Sumatera Utara 87% dan di Sumatera Barat sudah 99% wilayah terdampak yang teraliri listrik. Insya Allah kalau kita bangun selesai di Kamis, ini sudah terjadi estafet terus, maka Jumat sore atau malam paling lambat hari Sabtu, insya Allah listrik udah nyala semua. Sementara untuk pasokan bahan bakar minyak atau BBM juga dipastikan aman. Namun karena banyak akses jalan yang masih terputus, pendistribusian BBM menggunakan dirijen yang diangkut sepeda motor. Sebenarnya secara stok aman untuk di daerah, khususnya kemarin itu di Tapanuli Selatan ya. Namun memang terkendala di akses jalan. Kami mendampingi Pak Menteri, memang jalan itu terputus. Kita bahkan sampai jalan kaki ngelewatin sungai menggunakan tali. Bisa dibayangkan mobil tidak akan bisa akses ke sana. Jadi sebisa mungkin Pak Menteri minta kepada Dirut Pertamina dan juga Dirut PPN yang juga ikut hadir di sana untuk memastikan distribusi menggunakan jerigen kecil sehingga bisa diangkut menggunakan motor untuk lewat jalan-jalan kecil yang masih bisa diakses gitu loh. Kementerian ESDM juga memberikan relaksasi pada regulasi pembelian BBM untuk daerah terdampak bencana. Masyarakat korban banjir dan longsor tidak perlu lagi menggunakan barcode untuk membeli BBM di SPBU. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyiapkan dana tambahan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna mengatasi dampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Purbaya memperkirakan BNPB tengah menghitung opsi tambahan anggaran untuk penanganan bencana tersebut. Kemenkeu nggak ada, tapi kan ada anggaran dari BNPB kan. Kita tunggu permintaan dari BNPB, kalau nggak salah dari bentuk satgas khusus untuk sana. Nanti kita lihat seperti apa anggaran, tapi sudah disediakan dananya. Artinya sudah diajukan sampai saat ini atau belum? Belum, karena mereka masih hitung mungkin. Tapi yang bisa mereka sudah bisa pakai langsung 500-600 miliar yang ada di anggaran mereka, anggaran bencana di BNPB. Lumpuhnya akses transportasi bukan saja terjadi pada penghubung antar kecamatan, melainkan antar kabupaten. Akses jalan lintas nasional yang menghubungkan Kabupaten Gayo Luas dan Kabupaten Aceh Tenggara lumpuh, usai jumlah titik badan jalan putus. Jalan aspal terputus dengan panjang mencapai 175 meter dan kedalaman longsoran tanah lebih dari 100 meter. Alat berat di lokasi melakukan perbaikan, namun proses penanganan membutuhkan waktu cukup lama. Warga hanya dapat menggunakan jalur alternatif dengan kendaraan roda 2 yang melintasi kawasan pegunungan. Setidaknya 6 titik putus dan yang terparah terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Dosaino Ariga iNews melaporkan.